Ya, pada sore ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya masih ingat, saya mau sampaikan sesuatu ketika kita dalam penyembahan pada hari Sabtu. Waktu hari Sabtu kita sedang penyembahan dan tiba-tiba saya melihat langit itu terbuka, seperti ada terowongan begitu. Dan ada sesuatu yang naik ke atas, saya pikir rapture, ya. Saya pikir ini pengangkatan. Rupanya bukannya tertarik ke atas, tetapi seperti ada sesuatu yang naik dan terbuka, dan itu cahaya begitu kuat turun sekali. Dan saya lihat begitu banyak orang di sekitar itu mengalami suatu transformasi. Dan Alkitab dan saat itu suara jelas berkata begini, transformasi besar akan terjadi dalam waktu-waktu dekat ke depan. Jadi saya tanya, Tuhan di mana? Saya pikir gereja kita saja, rupanya bukan. Dunia ini akan mengalami sebuah transformasi besar. Bapak Ibu suka tidak suka, Anda lihatin nanti hari-hari ke depan akan terjadi sebuah lawatan yang luar biasa pekerjaan Tuhan. Tentu sebagai orang percaya yang ada di Pontianak, kita berharap lawatan itu dimulai dari Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Ya, karena Anda tidak terlalu serius, ya Tuhan mencari orang yang serius ya. Tuhan mencari sesuatu. Nah, untuk itulah malam ini saya menyampaikan sesuatu berhubungan dengan lawatan. Siapa yang seperti itu terjadi? Siapa yang seperti itu? Seperti yang dikatakan dalam pandangan saya, dalam perjumpaan saya dengan Tuhan. Ya, dan kita lihat saja apa kata Alkitab. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata demikian. Yesaya pasal 40 ayat 31, pada saat waktu Gideon memimpin penyembahan, Tuhan bicara sama saya ayat ini. Terus saya tersentak sebentar, pada waktu itu saya mencatat beberapa ayat. Dan yang catat ayat ini yang saya khotbahkan sore ini. Semua ayat itu tiba-tiba Tuhan bukakan, saya catat. Ya, itu hari Sabtu dan saya akan khotbahkan sore ini. Pagi tadi saya menyampaikan firman Tuhan itu memang sudah saya siapkan beberapa hari sebelumnya karena Tuhan sudah berbicara kepada saya. Tetapi yang hari Sabtu ini yang saya mau sampaikan. Sebetulnya firman Tuhan ini sangat luar biasa sekali, sangat powerful sekali. Saya merenungkan beberapa waktu dari Sabtu. Ya, pagi tadi waktu saya penyembahan, selesai itu saya masih goes, saya terus Tuhan bawa kepada suatu pengalaman, suatu dimensi ilahi yang terus saya ngalami ini. Sehingga Tuhan berbicara apa sih dengan ayat ini. Padahal ayat ini seringkali kita khotbahkan, seringkali kita baca kan. Bahkan saya banyak kali juga khotbahkan ayat ini. Tetapi ada bagian tertentu yang agak tersembunyi. Ya, ini menjadi rahasia gitu loh. Tuhan bukakan, saya kaget. Oh iya, apa hubungan dengan Pentakosta? Oh, sangat besar ya hubungan Pentakosta. Yesaya sifatnya itu nubuatan. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel itu sifat nubuatan. Memang pada saat itu apa yang disampaikan itu untuk bangsa Israel pada masa itu. Kan tetapi sebenarnya itu juga menunjukkan untuk kita. Bangsa Israel pada masa itu, dan itu gambaran kehidupan kekristenan masa kini. Ya, bagi tadi saya katakan Yeremia 31, dan itu ada satu pergantian tentang perjanjian Allah. Sehingga kita tidak lagi seperti bangsa Israel atau orang-orang tertentu yang punya keyakinan membutuhkan perangkat-perangkat ibadah seperti itu. Tapi ingat ya, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa itu disingkirkan. Itu semua hanya sebuah simbol ya, pagi tadi saya katakan. Kan tetapi yang terpenting adalah apa sih maksud Tuhan itu? Membangun sebuah tempat ibadah yang layak, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Dia hadir menyatakan perbuatan-perbuatannya. Di akhir zaman ini memang perbuatan Tuhan harus semakin dinyatakan. Kalau kita tidak dapat memperlihatkan perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tengah kehidupan kita, maka kita akan diliwati. Karena perbuatan-perbuatan dunia yang akan datang itu semakin canggih. Ya, banyak orang tertarik ke sana. Teknologi luar biasa. Seakan-akan dengan teknologi bisa menyelamatkan dunia. Beberapa tokoh-tokoh dunia, beberapa penguasa dunia tanda kutip, mereka sedang mengembangkan teknologi. Ya, berpikir dengan teknologi bisa menyelamatkan dunia. Ada satu negara, saya tidak sebutkan negara mana, tapi Anda bisa klik di Google sebenarnya ya. Waktu sahabat saya berikan informasi bahwa di satu negara itu mereka membuat terowongan, dan untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri sebenarnya.
Ketika nanti ada perang nuklir seperti sekarang ini, kita sudah mulai tidak terdengar apa yang sedang terjadi di Ukraina, ya, Eropa Timur. Padahal kan masih perang, kan? Kita belum tahu apa yang terjadi. Mungkin karena pandemi sudah mulai reda, ya kan? Liburan sudah datang dan pikiran mulai jalan-jalan, lupa sama yang di sana, lupa sama yang di sana. Ya dulu juga COVID begitu, kita nggak pernah pikirkan tiba-tiba plak datang kita kaget. Dan hati-hati jangan kita lupa bahwa sewaktu-waktu ada bencana untuk datang. Ya, saya bukan menakut-nakutkannya. Sewaktu-waktu bisa digoncangkan, kita dikagetkan dengan peristiwa-peristiwa dunia yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Ya, manusia itu mengembangkan. Nah, karena itu Yesaya memberikan suatu pandangan buat kita supaya orang percaya apa yang kita persiapkan. Ya, ini di ayatnya luar biasa. Dikatakan demikian. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya coba membawa Bapak Ibu untuk menteropongi dua anak kalimat yang penting. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, mendapatkan kekuatan baru. Dahulu kita lebih suka untuk mengambil apa yang dikatakan Alkitab bahwa seumpama raja wali yang terbang tinggi. Saya kira ini tidak perlu diulangin terlalu dalam. Kenapa kita bisa seperti raja wali yang terbang tinggi? Kalau kita mempelajari sifat raja wali, bahwa sifat raja wali itu tidak pernah takut akan badai. Justru raja wali itu adalah satu burung yang lebih suka di tengah badai. Lebih suka di tengah badai. Bahkan dalam satu kesempatan saya melihat satu dokumentasi film, itu raja wali dia terbang menelusuri matahari. Seakan-akan dia mau terbang ke situ. Wah, saya lihat kecepatan tinggi sekali, motor sekali gitu. Ya itu karena divisualisasikan dan tiba-tiba hilang itu raja walinya karena udah hilang dari pandangan. Tapi sampai nggak sih ke sana? Ya nggak sampai lah, karena burung raja wali itu kan burung kan, nggak mungkin terbang sampai sana. Tapi itu memperlihatkan bahwa semangat dia itu selalu menerima tantangan. Dalam hidupnya dia selalu menerima tantangan. Yesaya mengambil itu sebagai perumpamaan. Lalu pertanyaan saya, kok bisa ya Yesaya mengambil itu? Dan saya percaya bahwa Yesaya bukan adalah tipikal orang yang cuma ngambil sana ngambil sini. Pasti ada pewahyuan Tuhan buat dia. Menjadikan raja wali sebagai sebagai perumpamaan. Dia enggak ambil empret itu ya. Kalau empret itu kan lebih bagus, kalau terbang itu rombongan ya. Maka ada istilahnya ya, eagle fly alone, sendiri kan. Kalau empret fly rombongan. Saya ingat teman saya, dia cerita tentang eagle fly alone, kemudian empret terbang rombongan itu. Saya pikir ya, kadang-kadang kita orang Kristen kan seperti itu, suka ikut-ikutan, ya kan? Gak bisa mandiri, gak bisa ngalami gak bisa mengeksplorasi apa yang Tuhan pada diri dia, enggak. Lebih suka contoh orang aja, orang kerja apa ikut apa, ngikut-ikutan gitu loh, ya itu empret. Bilang sama sebelahnya, jangan jadi empret. Suka ikut-ikutan, empret itu apa sih? Ya mungkin kampret kali ya. Kampret itu kan terbangnya rombongan itu. Gitu loh. Jangan ikut-ikutan maksudnya. Jadi orang itu harus bisa mandiri gitu. Bangun. Nah, ini yang Tuhan bicarakan sama saya pada hari Sabtu itu. Tuhan akan membangkitkan revivalis. Pembawa kebangunan rohani. Bukan lagi bicara figur. Tidak bicara pendeta atau bicara
person, tapi semua orang akan dipakai Tuhan sebagai apa? Revivalist, sebagai membawa api kebangunan rohani. Saya berdoa Bapak Ibu di tempat ini bukan lagi sebagai jemaat yang cuma duduk diam, dengar, lalu pulang, lalu berharap sesuatu tapi tidak pernah dapat sesuatu, hari ke hari liwat lalu kosong. Pada saat kekosongan terjadi maka akan ada yang ngisi, dunia yang ngisi kita. Sehingga kita lebih syarat ke duniawi. Hidup kita terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang bersifatnya sementara. Kenapa saya bisa berbicara demikian? Ketika saya bicara sama anak-anak saya kayaknya nggak setuju dengan saya. Saya bilang begini, saya pikir ada alasan mereka nggak setuju. Kenapa mereka setuju? Saya bilang, saya coba selidiki. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang saya lihat sampai hari ini, rata-rata mereka itu adalah mereka yang sukses di dunia usaha. Dan mereka bukan orang bodoh. Minimal mereka itu adalah insinyur, sarjana hukum, dan semua punya titel. Dan dipakai Tuhan, dan sekarang Tuhan pakai sebagai revivalist. Coba Anda cek. Dan mereka bukan orang yang dari kecilnya ada Kristen, ada pendeta, kemudian sekolah teologi. Enggak. Hampir rata-rata mereka ini adalah keluaran, kejadian bukan keluaran. Terus anak saya bilang, kalau gitu yang Papa maksudkan Papa sendiri juga dong. Iya salah satu. Salah satu saya bilang. Ya kan, saya di dunia bisnis saya berhasil saya bilang. Ya kan. Kalau saya sebut namanya kan nggak enak. Teman-teman saya itu berapa insinyur-insinyur yang di dunia bisnisnya, ya kan, berhasil mereka. Tapi mereka tinggalkan kerjaannya di dalam pelayanan. Kenapa? Mereka ngerti bahwa apa yang mereka punya nggak bisa menolong. Tapi heran loh, ada pendeta yang sudah melayani bukan berarti dia nggak berhasil, ya. Pelayanannya udah bagus sih sebenarnya, sekolah teologianya ada, cara berkhotbahnya juga sangat konstruktif. Tapi saya di pengusaha, bingung, sambil-sambilan, entah online ke entah apa, pokoknya usaha aja, jual tape kek, jual tempe kayak gitu loh. Ada yang begitu. Salahkah? Enggak, saya nggak bicara salah atau tidak salahnya. Saya berbicara bagaimana kita menghayati firman Tuhan itu sebenarnya. Jadi Pak Bu yang hadir maupun di rumah, saya tidak bermaksud untuk mencela Bapak Ibu sebenarnya yang pendeta tapi juga terjun di dunia usaha, enggak. Tapi saya mau coba bawa Bapak Ibu, maukah kita menjadi seorang revivalist? Kalau revival, orang akan melihat keutuhan kita, kemurnian kita, seia sekata, apa yang kita katakan dan itu yang kita kerjakan. Ya kalau kita cuma hanya bisa ngomong, kita tidak kerjakan, lalu apa yang kita bisa banggakan? Satu. Kedua, apa yang kita bisa sisakan kepada jemaat? Apa yang bisa dibanggakan? Pendeta saya emang pandai khotbah, pandai ngomong. Buktinya dia sendiri aja masih dagang. Seperti itu ya. Atau dan sebagainya. Dan kita nggak bisa jadi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menangkap sinyalnya Tuhan. Baca Alkitab is okay. Bahkan kalau Bapak Ibu yang rajin baca Alkitab, saya yakin mungkin Bapak Ibu juga terkadang malah lebih paham daripada kami hamba Tuhan. Kadangkala ya. Tapi bukan itu sebenarnya. Dapatkah engkau bisa mengkonekkan dirimu kepada keilahian? Satu hal yang sederhana, ketika Tuhan bawa saya, ini penyembahan ibadah pagi sebenarnya. Pada titik semua masuk ke dalam penyembahan, tiba-tiba langit itu terbuka buat saya untuk melihat sesuatu. Tuhan bicara saya dengan ayat ini. Apa ini ayat ini? Ayat ini sangat relevan dengan namanya Pentakosta. Hari ini semua merayakan, sebenarnya banyak gereja beranggapan bahwa hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Tapi saya berkata iya. Buat saya setiap hari dan setiap waktu harus ada pencurahan Roh Kudus. Tapi salah nggak kalau hari ini bilang pencurahan Roh Kudus? Nggak salah juga. Kalau kita cuma hanya memplot satu hari ini seakan-akan hari ini saja, ya salah. Besok gimana? Kita lepas, lega. Coba kita 10 hari berdoa di sini, 10 malam ya. Terus tanggal 26 kita selesai. Wih rasanya lega sekali 27 ya. Gak ada beban lagi. Begitu masuk tanggal 28 lagi kita mulai seminar lagi. Oh Anda yang lega ya sebagian jemaat Tuhan. Tapi kami masih terus
4 hari lagi di sini kan. Sampai hari apa kemarin ya? Rasa lega lagi, tahu-tahu udah Sabtu lagi, besok Minggu. Ya Sabtu doa lagi, Minggu lagi. Kayaknya kita dihadapkan seperti itu. Tadi ada yang merasa jenuh loh. Gitu lagi, gitu lagi. Saya bilang kalau Anda jenuh, saya bilang, wah berarti Anda ini tidak berjalan dengan Tuhan, tidak smart saya bilang. Dan ini ayat menolong kita untuk mengerti bahwa ikut Tuhan itu tidak sia-sia. Ketika Anda dengar firman Tuhan, sebenarnya pengkhotbah itu beresiko. Kenapa? Pertama firman Tuhan yang tertulis itu saja sudah begitu tajam. Kemudian apalagi dipertajam dengan urapan, kadang-kadang itu lebih dari silet loh enggak? Bisa menyobek sana, nyobek sini. Resiko enggak? Resikonya pengkhotbah itu nggak disukai. Itu nyindir saya, tahu enggak? Nah itu. Tapi beginilah ya, apapun alasannya supaya pengkhotbah yang berani menangkap suara Tuhan, sampaikan kata Tuhan. Tujuan saya bukan mau melukai Anda. Tujuan saya memperluas keuntungan Anda di dalam Tuhan. Ayo tepuk sebelah kiri kanannya. Memperluas keuntungan kamu di dalam Tuhan. Ya, jangan kita jadi orang yang pasif. Seperti kita itu tidak punya jalan gitu. Buntu aja gitu. Kalau kita nggak punya jalan ke depan, yang kita lihat cuma diri kita. Akal-akalan. Ya. Nah, ada 2 hal dalam hal ini yang kita perlu perhatikan di situ, yang saya tekankan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, sama-sama menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Ia mendapat apa? Kekuatan baru. Ayo tepuk kiri, mendapat kekuatan baru. Bukankah tahun ini Tuhan berikan kepada kita sebuah gerakan di akhir zaman, namanya apa? Gerakan apa? Manusia baru. Ya. Kita ini sekarang lagi masukkan gerakan generasi hidup baru. Kita ini termasuk generasi yang terakhir. Generasi terakhir adalah generasi yang membawa mandat ilahi. Yang bergerak di dalam gerakan hidup baru. Artinya pola pikir kita harus diupdate terus, diperbaharui terus. Saya punya ini, waktu beli tulisannya apa ya, saya nggak gitu hafal, iOS berapa itu, 12 kalau tidak salah. Ya kalau salah 12. Nggak lama, 12 sekian. Nggak lama, 13. Pagi tadi saya lihat udah 15. Tiap waktu diupdate. Ya dia update, saya nggak ngerti buat apa-apa juga. Kata anak saya, itu lebih cepat Pak. Iya sih, buat Anda cepat, buat saya yang penting bisa ngetik aja saya bilang. Karena saya nggak paham. Nah terlalu banyak kita, tiap hari Tuhan mengupdate kita. Diperbaharui terus menerus, kenapa? Dunia sedang berubah. Kalau kita tidak berani berubah, kita ketinggalan. Bahkan kita bukan ketinggalan, kita ditelan sama dunia. Bahaya, sangat bahaya. Itulah sebabnya dikatakan orang yang menanti-nanti Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Oke, 2 hal ini kita mau bahas. Kalau tadi seumpama Raja Wali terbang ke tinggi, nanti saya tambahkan sedikit sebagai penegasannya. Ya, mendapatkan kekuatan baru. Ya, seumpama Raja Wali. Kata seumpama Raja Wali itu apa sih sifat-sifatnya? Bentar nanti saya akan berikan sedikit tambahan. Tapi yang saya mau bawa Bapak Ibu malam ini adalah mendapat kekuatan baru. Apa? Dalam Alkitab kata mendapat kekuatan yang baru. Tapi pada saat waktu Sabtu Tuhan katakan, akan ku berikan urapan yang baru. Urapan yang diberikan kepada setiap orang percaya. Maka hidupnya bagaikan Raja Wali. Kuat hadapi tantangan di akhir zaman ini. Masih ingat ya, di akhir tahun 2019, saat waktu itu urapan, ada saat saya mau tutup khotbah, tiba-tiba saya berhenti sejenak, kamu Bapak Ibu bisa kembali khotbah. Ada beberapa jemaat di luar kota ingatin saya, tuh Be, waktu Babe menyampaikan itu, ada satu kata, ngeri, ditanya saya, apa itu ngeri? Saya nggak tahu. Tiba-tiba Tuhan akan kugoncangkan sekali lagi. Dan pada saat itu yang dipesan apa? Tingkatkan iman, tetap berbagi kasih.
Saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Dan tiba-tiba masuk 2020, kita datang Sirona. Namanya indah sekali, Sirona. Tapi membuat dunia sunyi senyap. Tapi lama-kelamaan saya pikir perlu Sirona juga. Ya kan? Ketika Sirona datang, saya tidak lihat lagi di simpang 4-nya apa itu di Jepang. Ada satu daerah simpang 4 yang ada patung anjing, itu namanya apa ya? Ya, kalau Anda lihat itu film, itu sibuknya luar biasa. Saya sama Pastor Gideon ke sana, dia mau cari anjingnya. Memang kami pengen lihat anjingnya apa sih gitu. Ada patung anjing itu. Itu sibuknya ampun-ampunan itu tempat. Tapi begitu Sirona datang, diperlihatkan itu nyaris tak ada yang jalan. Bagus juga. Di beberapa negara yang sibuknya, airport sibuknya, ya. Di Manhattan, di Tokyo itu kan saya pernah ke sana, itu sibuk sekali itu airportnya. Itu lebar, panjang sekali. Ya, teman saya dia sekolah di situ, dia pulang, itu dia bilang, wow. Maksudnya apa? Nggak ada orang. Ngeri, dia bilang jalan sendiri. Jauh sekali itu. Tiba-tiba sepi sekali. Sirona. Semua ketakutan. Termasuk saya juga ketakutan kan. Di rumah nggak berani keluar kan. Ya kita semua ketakutan. Wajahnya aja semua masih ketakutan. Gereja buka masih takut masuk gereja juga. Takut ada Sirona. Tapi kemana-mana nggak takut Sirona. Nah, itu kan agak sedikit masalah kan. Dan satu masa kita semua ketakutan. Tapi tiba-tiba Tuhan ajak satu melihat. Lihat apa? Hampir setiap jam, 24 jam Anda buka channel TV, live worship terus. Yang saya kaget itu di Eropa, mereka yang sibuk dengan berbagai aktivitas dunia. Dan di jalan-jalan mereka, kan nggak boleh keluar kan, mereka hanya ada di kayak jalan itu kayak ruko gitu ya. Kalau di Taiwan, di Hong Kong itu kan kalau lagi sibuk yang keluar itu kan bendera, semua kan di jendela ya. Anda tahulah kalau Hong Kong yang keluar itu benderanya ada yang segitiga, segi 4, ada yang panjang ya, macam-macam. Itu nggak ada lagi, mungkin nggak keluar, nggak perlu cuci baju kan. Mereka semua buka jendela, tangannya terbuka, nyanyi lagu itu apa itu, Mac Walker atau apa itu ya. Itu lagu jadi populer. 24 jam mereka menyembah Tuhan. Artinya apa? Saya lagi berpikir bahwa Sirona datang itu memang tujuan Tuhan itu coba mereset kembali ya. Memulihkan kembali hubungan kita dengan Bapa. Tergantung Anda mau lihat bencana atau itu panggilan Tuhan. Memang dengan peristiwa itu sebagian sahabat-sahabat kita mendahului kita. Apakah mereka bencana? Pada mulanya kita bisa berpikir sepertinya bencana buat dia. Tapi mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan, memberikan kita semangat. Kalau kita masih hari ini, berarti ada maksud Tuhan izinkan kita hidup yang baru dengan kekuatan yang baru. Lalu kita bertanya, di era sekarang ini apa yang harus kita lakukan melihat peristiwa ini? Nah, ini yang dikatakan apa? Mendapatkan urapan baru, ya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan baru di akhir zaman ini. Pekerjaan apa saja? Semua sendi kehidupan. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang insinyur, sebagai seorang sarjana hukum, sebagai seorang pengusaha, banker, ya apalagi, ya asal yang penting jangan sarjana di hukum aja, ya. Dan semuanya Anda bisa dipakai. Tapi ya saya mau katakan, walaupun di hukum juga di penjara Anda bisa menginjil loh, ya. Teman kita kan di penjara dia juga jadi penginjil dikatakan. Jadi di mana saja kapan saja jangan jadikan itu kecelakaan, tapi di mana saja kapan saja ada kekuatan baru untuk kita mempengaruhi dunia ini. Itulah namanya apa? Revivalist. Yang pertama. Yang kedua, perhatikan, revivalist itu bukan kita mencari. Tidak perlu kita cari sana. Saya terkadang masih agak sedikit terganggu dengan konsep mencari Tuhan. Memang Alkitab ada katakan, carilah aku, maka engkau akan kutangkap.
Ya, carilah aku. Betul. Tapi yang maksudkan cari Tuhan itu bukan cari tempat, bukan cari orang, bukan cari figur. Kita pandai kadang-kala ya, apalagi punya duit, bisa cari kemana-mana. Dan saya agak sedikit terganggu dengan pandangan seperti itu. Karena saya pribadi 3 kali saya mengalami revival, tidak pernah saya cari kemana-mana. Dan ini ayat buat saya, menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Ya, menantikan Tuhan, saya mengalami revival. Terakhir yang bulan Desember, itu saya lagi menantikan Tuhan. Ya memang kita tahu di masa pandemi kita agak susah mobiling juga kemana-mana kan. Ya tapi bagus juga. Dengan demikian ya kita bisa menantikan Tuhan. Dan pada saat waktu kita menanti Tuhan sampai pada kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk buat sesuatu, terjadi sebuah transformasi. Dan terjadi kebanggaan rohani. Di masa 6 bulan ini ada begitu banyak kesaksian-kesaksian, gak habis-habisnya mereka mengalami Tuhan. Itu yang buat kebanggaan saya. Kebanggaan bukan saya dipakai. Kebanggaan Tuhan kita itu masih mau memberikan kekuatan buat orang yang menantikan Dia. Ini satu bukti Pak Bu, dalam kesusahan kita, nyaris kita sulit untuk berbuat sesuatu, tidak mempunyai alasan lagi, tidak punya dasar untuk ngomong lagi. Sementara semua kondisi makin turun, makin merosot. Tapi saat itu Tuhan bangkitkan kita. Kaget. Waktu kali pertama Tuhan bicara bahwa Dia akan membangkitkan orang-orang yang hati di Tuhan. Ya banyak dengar. Tapi saya sebagai hamba Tuhan bisa menangkap signal. Ya biasalah kalau pastor ngomong kan begitu aja. Saya bisa ngerasakan atmosfernya pada waktu itu disampaikan. Oh akan terjadi begini. Ya biasalah didengar. Tapi beberapa hari kemudian satu persatu Tuhan sudah perlihatkan. Oh iya. Saya bilang itu bukan isunya. Yang isunya adalah hati yang digerakkan Tuhan. Betul. Tiba-tiba Tuhan gerakkan orang-orang yang wow. Dalam kondisi begini, memang hari-hari ini menjadi teladan ya, menjadi pemicu buat beberapa teman kita mulai ada KKR, bahkan sekarang ada berani bikin passion worship di mall. Itu juga ide bagus tuh. Kita malah nggak kepikir kan, kita pikir cuma arak-arakan, tapi sekarang mereka kuasai satu mall. Ya, ini pemusik-pemusik sekali waktu mesti perlu tuh, ya pinjam saja, bilangin kami mau ngamen gitu loh. Wah, menyembah Tuhan tuh tiba-tiba hadirat Allah turun, itu semua pengunjung tangan terangkat. My Lord. Dan bukan hanya di Manado, di Bandung, di Singapura, di Kuala Lumpur. Saya pikir dulu nggak pernah kita lihat. Terus apakah kita mengambil itu gara-gara kita? Jangan. Semua lantaran Tuhan. Yang kita tahu kan cuma kita kan. Tapi di mana-mana terjadi kebangkitan, memang inilah kebangkitan rohani. Itu kenapa? Karena ada satu masa orang sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa dan tidak punya kekuatan, dia perlu kekuatan baru. Caranya cuma satu, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Apa sih menanti-nantikan Tuhan? Kalau tadi kekuatan kan urapan. Urapan itu Roh Kudus turun atas kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau bicara urapan, Maria diurapi, hal yang tak mungkin itu terjadi. Hal tidak mungkin karena dia belum punya suami sih. Udah punya tunangan tapi belum punya suami. Tapi bisa melahirkan. Ajaib enggak? Oh ya, itu kan pilihannya Tuhan buat Maria. Siapa tahu? Ya, tiba-tiba satu hari Tuhan urapi Suprapto. Kenapa Anda lihat saya ketawa? Suprapto hamil? Bukan. Tuhan urapi Suprapto, tiba-tiba dia punya hasrat, saya mau jadi gubernur. Wih, datang sponsornya. Partai dukung dia, kepilih jadi gubernur pula. Bisa nggak? Anda nggak aminin. Ini salah satu contoh kan? Teman saya itu, pernah kepikir nggak jadi wakil gubernur? Tanya aja. Saya pernah tanya, bro, kamu pernah pikir nggak? Nggak pernah. Kok bisa jadi? Itulah kedaulatan Tuhan. Hanya modalnya lagi ngobrol-ngobrol aja sebenarnya. Kami
tim Piki Kalimantan Barat ngobrol-ngobrol, tiba-tiba celetuk aja, ini orang cocok. Dan 7, jadi pula itu barang. Dan saya pikir ini ada maksud Tuhan. Jadi Maria yang tidak punya rencana dan sesuatu yang tidak mungkin tiba-tiba mungkin. Maksud saya apa? Kalau Tuhan urapi, Roh Kudus turun, bisa jadi William pamannya. Enggak, hamil kan tadi sudah liwat, berarti Anda pasti nggak takut dia. Tiba hamil enggak ya. Tiba-tiba Roh Kudus urapi dia. Ya kan? Dia punya ide. Dia mau beli pabrik orang yang tutup. Semua pabrik dibeli. Uangnya mana? Tiba-tiba ada yang punya uang kelebihan. Dia bilang, Will, pakai saja uangnya. Lu beli, lu kelola. Woi, tiba-tiba Anda menjadi orang yang diurapi Tuhan. Dan bukan saja bisa beli pabrik, tapi bisa kelola pabrik. Dan betul-betul Anda menjadi orang revivalist di dalam dunia bisnis. Bisa. Hal yang tidak mungkin buat kita, tapi mungkin buat Allah. Amin. Dan itu penting urapan. Ya. Nah, yang saya mau tekankan di sini, apa itu kata menanti-nantikan Tuhan? Ya, yang terpenting adalah di situ dulu. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang 11. Ada satu ayat yang seringkali dipakai sebagai membuka mindset tentang iman. Di situ dikatakan, Ibrani pasal 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kasih garis bawahi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di situ ada kalimat apa? Harap dan bukti. Itu adalah sebagai manifest dari kata iman. Kata iman manifestnya apa? Orang yang punya pengharapan dan dapat membuktikannya. Nah, saya bertanya, apa itu pengharapan? Seseorang tidak bisa berharap sesuatu jikalau dia tidak percaya sesuatu. Pasti ada yang memberikan janji. Jam 5 kita ada ibadah di sini. Siapa yang memberikan janji? Gereja. Anda pagi sudah berharap nanti sore akan ada ibadah. Harapan Anda pasti jadi enggak? Pada pagi tadi Anda berharap sore ada ibadah. Pertanyaan saya, udah ada belum? Belum ada kan? Tapi Anda berharap, itulah buktinya. Kata berharap, karena Anda pegang janji, maka Anda melakukan apa yang Anda harapkan, dan itulah kata iman. Kata berharap dan kata menanti apa bedanya? Hah? Menanti kan berarti ada sesuatu yang diharapkan. Baru menanti kan? Berarti kata menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan apa? Mendapatkan sign dari Tuhan. Ada vision, ada message dari Tuhan, ada firman Tuhan. Waktu saya melihat bahwa langit terbuka dan Tuhan akan terjadi sebuah revival besar, terjadi di mana-mana. Dan itu saya pegang. Dan saya menanti-nantikan itu. Dan itu harapan saya. Lambat atau cepat itu pasti terjadi. Paham nggak? Nah, itulah kata-kata menanti-nantikan Tuhan. Hidup ini kita perlu ada dasar untuk kita percaya. Dasar kita percaya adalah janji Tuhan. Seperti apa? Seperti Abraham. Tidak punya dasar untuk beriman. Tapi terhadap janji Tuhan, dia tidak pernah apa? Dia tidak pernah menjadi lemah untuk percaya janji Tuhan. Untuk dasar percaya tidak ada. Tetapi pada janji dia tetap percaya bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Maka dia disebut apa? Bapa beriman. Itu Abraham. Oleh karena penantian dia, Tuhan genapi, maka sampai hari ini Anda dan saya menjadi keturunan Abraham. Perjanjian Tuhan kepada Abraham itu diberikan kepada seluruh orang yang percaya kepada Yesus. Itulah tokoh orang yang beriman. Kalau dia Bapa segala bangsa, ya itu Bapa kita. Dan firman Tuhan genap pada hari. Nah, bukti kata menantikan Tuhan seperti itu. Yesaya sedang memperlihatkan kepada kita, kalau engkau mendapatkan perjanjian Tuhan, engkau menantikan, maka engkau seumpama Raja Wali. Saya tidak usah masuk sana. Kata menantikan Tuhan itu
kita mempunyai hati, roh kita itu seperti apa ya, kalau saya bilang seperti kayu bakar yang sangat amat kering. Kata kita mendapatkan message Tuhan, kita menantikan itu di dalam hati kita ada apa? Bagaikan api yang siap terbakar. Siap terbakar. Begitu kena sedikit panas langsung terbakar. Jadi Tuhan mau mengurapi orang butuh wadah. Maka dia kata, Tuhan datang, adakah iman? Kata iman itu adalah orang yang punya dasar yang dipegang untuk dia nantikan. Itu rohnya bagaikan apa? Bagaikan kayu yang kering siap dibakar. Roh manusia kan pelitanya Tuhan. Bagaikan kayu yang siap dibakar. Ini analogi saya. Sekalipun Alkitab tidak berbicara. Jadi kalau orang menantikan Tuhan oleh karena percaya, maka itu rohnya seperti apa? Kayu yang kering siap dibakar. Ketika Allah hanya sedikit tiupkan anginnya aja, nyala itu. Maka rohnya menyala-nyala. Kalau rohnya menyala-nyala, maka dia akan bergerak dengan kecepatan yang Allah berikan kepada. Itulah kekuatan yang baru. Bahkan kekuatan itu diumpamakan Raja Wali yang terbang tinggi. Luar biasa. Katakan menanti Tuhan. Saya tutup memberikan penjelasan apa yang saya sebut tadi itu dengan apa yang ada di Kisah Para Rasul. Mari kita lihat Kisah Para Rasul tentang menantikan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata demikian. 3 dan 4 ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Tuhan sudah mati. Berita mengatakan dia bangkit. Dan dia perlu membuktikan bahwa dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Ya, buktikan dia hidup. Ada tanda-tandanya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dia menampakkan diri dalam tubuh kemuliaan. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, janji Tuhan sama bagi Anda dan saya orang percaya apa? Akan terjadi sebuah apa? Sebuah transformasi. Apa? Bukan transformasi. Sebuah perubahan. Perubahan tubuh. Dari tubuh jasmania menjadi tubuh rohania. Dan gambaran seperti Tuhan Yesus. Waktu dia disalibkan, dia mati, dia bangkit. Dia kenakan tubuh rohania, tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tetap jelas sebagai manusia utuh. Tapi mulia banget. Dan tidak ada keterbalan. Itu yang dilakukan oleh yang sulung. Ya, yaitu Yesus. Nah nanti para pengikutnya, para pengikutnya, para Kristianos, berarti para pengikut akan sama. Dan itu harapan kita kan? Berarti kita menantikan bukan? Harapan kita percaya bahwa itu janji Tuhan. Ya, itu janjinya Tuhan. Berarti kalau kita janji Tuhan, itu perlu kita nantikan bahwa satu hari kita akan seperti itu. Maka ini tidak boleh sampai kita lupa. Lalu ayat keempat. Dibilang apa? Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Jangan kemana-mana. Supaya kamu bisa seperti saya nanti ngalami tubuh kemuliaan. Tak kalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kamu perlu apa? Mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru apa? Roh Kudus akan turun atas kamu. Kata Alkitab. Sebagaimana Yohanes datang untuk membaptis kamu dengan air tanda pertobatan. Tetapi nanti
Bapak janjikan Roh Kudus turun atas kamu. Kamu mendapat urapan yang baru, kekuatan yang baru. Dan diminta apa? Menanti. Bilang menanti. Menanti. Persis seperti tadi kan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Dan itu nubuatan Yesaya. Dan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada muridnya. Menanti-nantikan janjiku untuk mendapat kekuatan baru. Yaitu urapan Roh Kudus. Dilakukan mereka enggak? Coba kita lihat. Di pasal yang kedua. Ini pasal kedua ini adalah pasal Pentakosta. Ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Apa itu? Orang yang percaya. Percaya apa? Percaya Mesias, suruh menanti. Mereka berkumpul itu karena menanti. Rohnya, hatinya bagaikan kayu yang kering, siap dibakar. Lalu ayat 2, ayat 3, ayat 4. Tiba-tiba api turun. Dan gambaran. Dan roh mereka menyala. Langsung menyala. Itulah disebut kayu. Bagaikan kayu yang terbakar menyala. Roh mereka semua menyala-nyala. Ketika semua mereka mulai menyala-nyala. Karena diurapi oleh Roh Kudus. Dan kita tahu apa kata Rasul Paulus. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sebab roh kita adalah pelitanya Tuhan. Amsal 20, 27 pelita atau roh kita ada pelita Tuhan. Rasul Paulus katakan, biarlah rohmu menyalanya. Ngapain? Melakukan aktivitas spiritual. Menyembah, melayani, melakukan segala aktivitas. Bukan lagi kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan turut bekerja. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku hidup, bukan lagi aku yang hidup. Ada kekuatan baru yang hidup di dalam aku. Ada pikiran-pikiran baru di dalam aku. Yang kupikirkan cuma satu dalam daging. Hanya percaya kepada Kristus Tuhanku. Haleluya. Bapak Ibu, saya berharap apa yang saya share pada sore ini Anda bisa nangkep message Tuhan. Penantian kita kepada dunia tidak memberikan janji yang positif. Seringkali destruktif buat kita, banyak yang kecewa. Kalau Anda hari ini sampai di sini, baik di sini maupun di rumah, belum mendapatkan jawaban penantianmu sore ini menjelang malam, kabar baik buat kita. Penantian apa yang Tuhan janjikan tidak mengecewakan. Sebab karena Roh Kudus, Anda mau percaya, tidak percaya, dia sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Tetapi buat Anda yang percaya hari ini, Anda katakan, Tuhan, saya siap diurapi. Maka setiap pribadi kita, roh kita bagaikan api, bagaikan kayu yang kering, siap menyala dan terus menyala. Biarlah roh menyala-nyala, melakukan aktivitas spiritual bagi kemuliaan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Bersama dengan saya berdoa. Bapa Sorgawi, hamba sudah selesai berkhotbah. Otoritas dan kuasamu ada pada hambamu. Aku berdoa buat jemaatmu. Dan firman yang baru saja disampaikan, Yesaya mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Seumpama Raja Wali. Artinya kehidupannya bagaikan Raja Wali yang ada di atas, bukan di bawah. Orang yang diurapi, hidupnya selalu di atas. Jadi teladan, jadi contoh. Dalam banyak hal, usaha, pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Jadi contoh. Contoh yang memuliakan Tuhan. Menghadapi badai kehidupan, dia tidak pernah mundur. Dia tetap strong, tetap kuat. Karena dia ada bersama Tuhan. Dia bukan terbang dengan kekuatannya. Dia berterbang dengan kekuatan pengurapan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Tuhan, hamba berdoa, firman-Mu ini digenapi buat jemaat-Mu yang sore ini hadir. Ketika hamba berdoa ya Tuhan, Roh-Mu memenuhi mereka semua. Tak satu pun Tuhan lewatkan dan semua Tuhan lawat. Hamba minta ketika keterbukaan hati mereka, Allah genapi sesuai janjinya. Bagi Bapak Ibu yang merindukan lawatan, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mau sesuai firman-Mu. Dalam kitab Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mendapatkan perjanjian. Maka dia akan diurapi, berubah, mendapat kekuatan yang baru. Hidup di dalam kehidupan bagaikan Raja Wali. Kehidupannya selalu di atas rata-rata. Dia semakin naik, bukan semakin turun. Hidupku ya Tuhan akan semakin naik, semakin capai maksimal. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang guru, sebagai seorang businessman, seorang pekerja. Dan seluruh pekerjaan saya selalu di atas untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, urapilah hamba-Mu. Urapilah kami semua. Urapilah kami semua sesuai janji firman-Mu. Nyalakan Roh-Mu. Nyalakan api di dalam roh kami ya Tuhan. Nyalakan api-Mu. Nyalakan api-Mu. Nyalakan api-Mu. Angkat kedua tangan. Haleluya. 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 Oh Yesus. Haleluya. Jikalau Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu akan mendapatkan kepercayaan kita adalah menantikan Dia. Orang yang menanti adalah orang yang siap melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam dirinya. Oh haleluya. Pekerjaan Tuhan tidak terburu-buru, demikian juga tidak terlambat. Berikan hatimu. Haleluya. 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 Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, Bagaikan doa Bapak Ibu yang merindukan air. Tadi saya sudah katakan kepada kita semua,
Memang demikianlah jiwa pekerjaan Tuhan adalah anugerah, itu kasih karunia. Dengar sekali lagi, kasih karunia bukan berarti kita nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah rasa haus dan perlu. Kalau Bapak Ibu selama ini memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupan, it's okay. Tapi kalau Bapak Ibu sudah merasa tak berdaya dan memang membutuhkan sebuah kekuatan baru, dan inilah kesempatan yang paling tepat. Jikalau hati kita tidak memiliki sebuah intensitas yang tinggi untuk mengharapkan, maka cerita pilihan Allah itu hanya sebatas cerita biasa. Pulihkanku, tangan tetap terangkat, lebih semangat. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali katakan, bagaikan tanah, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Yes. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Naikkan intensitas hatimu, bagaikan tanah yang kering, bagaikan kayu yang kering, yang mudah dibakar. Pujian ini bagaikan doa kita, bagaikan harapan kita, bagaikan penantian kita, bagaikan ungkapan isi hati kita. Tentu saya berdoa para Bapak tidak meliwatkan Anda yang hadir maupun di rumah pada kesempatan ini. Apapun alasan keberadaanmu, tapi satu alasan saya, bahwa Dia janji, Dia harus genapi, dan Dia pasti genapi. Dan ketika Dia menggenapi, maka engkau akan mengalami terobosan baru, kekuatan yang baru. Mungkin Anda datang dalam keadaan lemah, sakit, bukan isu utama.
Anda perlu mendapatkan kekuatan yang baru. Mungkin Anda datang dalam keadaan bingung. Itu bukan isunya. Yang terpenting Anda mengalami kekuatan yang baru. Karena semuanya akan berubah. Tapi jikalau Anda datang di tempat ini hanya sekedar ingin tahu, itu pun bukan isunya. Pastikan bahwa Anda akan mengalami sesuatu yang beda. Malam ini Anda mesti bisa mengaku bahwa betul Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bahwa betul Roh Kudus itu adalah karya nyata. Bahwa betul hanya Dia yang bisa nolong saya. Kekuatan manusia, kecemaran manusia, apapun yang dilakukan oleh dunia, tak satu pun yang bisa menolong manusia. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan oleh Roh-Nya. Nah, saya sudah mulai merasakan keterbukaan atmosfer dan saya mulai merasakan bahwa Roh itu sedang dinyatakan. Anda yang rindu, Anda yang siap, malam ini Anda akan mengalami lawatan Allah. Oh haleluya, semua tangan tetap terangkat pada Dia. Yesus, 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 Yesus. Pentakosta bukan cerita, Pentakosta adalah realita. Hai Anda yang di rumah, Anda sedang menonton, ikuti, jangan membiarkan waktu ini berlalu. Pentakosta adalah janji Allah. Pencurahan Roh Kudus adalah karya nyata Dia yang mati di atas kayu salib. Oh ria raba, sekatakara, senararaba, sekakaraba, sakara, oh raba, sekararaba. Semua tangan, oh biarkan api itu menyala di hatimu. Biarkan api itu menyala di dalam rohmu. Roh menyala-nyala. Roh Allah yang akan menyalakannya. Hiraraba sekatakara ya raba sekaraba. Mengalirlah oh Rohku. Berikan. Semua tangan terangkat. Oh haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Engkau menjamah jemaatmu, Engkau menjamah. Dan mereka mengalami Tuhan bukan karena dipengaruhi oleh siapapun, tetapi dipengaruhi Engkau sendiri. Dan sekarang Engkau menjamah Tuhan, Engkau jamah. Semua tangan terangkat, siap terima. Bapa, curahkan Roh-Mu Bapa, Roh Kudus, penuhi mereka, penuhi mereka, penuhi mereka, penuhi mereka. Terima, terima, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima, terima, yes, terima, 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 penuh, penuh saat ini, penuh, 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 penuh. Dalam nama Yesus penuh. Yes. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Rabba sekata ya rabba. Sekaraya rabba sekata ya rabba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Uria raba sekaraya raba baba. Saya tidak akan tumbangin tangan kalian. Saya tahu kuasa Allah melebihi dari apa yang saya katakan, apa yang saya buat. Dan sekarang terima semuanya. Terima semuanya. Jamaah. Yes. Oh, ya raba baba. Haleluya, 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 haleluya. Oria raraba. Anda yang sakit mengalami kesembuhan. Anda yang di rumah sakit sekarang ini, ketika Anda sedang sakit, kuasa Roh Allah bekerja memulihkan kalian, menyembuhkan kamu. Anda yang sedang alami kesedihan, ada penghiburan. Apapun yang kau alami, Allah turut bekerja mendatangkan pemulihan. Oh haleluya, 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 haleluya. Barababa sekata karaya raraba. Oria raraba sekata karaya raraba. Oh
Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Jikalau engkau ingin mengalami kekuatan yang baru, inilah saatnya. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Urapan itu turun. Inilah saatnya. Bukan bahasa basi, bukan perkataan saya. Ini janji Tuhan. Terima, 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 terima. Kau diurapi, kau diurapi. Engkau akan menjadi orang-orang yang diperbaharui, menjadi revival baru, menjadi pengaruh di duniamu, di dalam segala aspek kehidupan. Engkau akan menjadi pembawa api kebaruan rohani. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dan saat ini di tangan kalian, Bapak Ibu, ada cawan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama lakukan perjamuan kudus. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita angkat roti ini. Bersama saya katakan, terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang dicabi-cabikan. Ketika aku makan, aku menerima penyatuan dengan Engkau. Apa yang ku alami, Engkau turut serta dalamnya. Apa yang Engkau alami menjadi berkat bagi saya. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Sesudah itu ia mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari angkat cawan yang berisikan anggur. Bersama saya katakan, Tuhan Yesus terima kasih buat darah-Mu, darah yang menyucikan aku, melayakkan aku mengalami hidupmu, hidup di dalam kelimpahan. Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Oh haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Dia. Pengorbanan sucinya di atas kayu salib menjadikan Anda dan saya dilayakkan untuk mengalami perjanjian keabadiannya, yaitu hidup sebagai pewaris kerajaan Allah, sebagai keturunan Abraham, hidupnya Tuhan dan hidup di dalam kelimpahan. Diberkatilah. Dan bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, kedua tangan terangkat. Persembahan perpuluhan, pengembalian perpuluhan, persembahan khusus, persembahan setiap persembahan yang Anda bawa diberkati dan diperhitungkan oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa katakan amin.